berarti per huruf. Mataroka, hurufnya apa aja? Mim. Mim. Mim di mana? Di perut. Oke. Apalagi? Alif. Alif. Alif di Tulang ekor. Habis itu? Tak. Tak itu apa? Dantian. Dantian yang di mana? Di atas. Mataroka, bukan kaifa. Kenapa ada perbedaan? Oke. Habis tak, Ro. Ro dibalikin lagi ke bawah. Oke. Ro di tepatnya di mana? Saya sambil ngecek keilmuan NPT teman-teman. Di cakra sek. Habis itu kaf di. Oke. Lam yang sudah kemudian terupgrade itu berarti menjadi kaf. Ya. Habis itu Mataroka minal jahli. Jahli. Apa aja? Alif, lam, jim, ha, lam. Oke, satu-satu. Alif. Dibalikin lagi, proses itu. Alif. Terus? Lam. Dibalikin. Maju mundur ya, habis dari kaf ke lam. Padahal sama-sama di posisi sini ya. Oke. Terus? Jim. Jim di mana? Coba. Titiknya itu di perut ya. Kalau huruf jim, kita ngomong ini keilmuan bahasa oleh darat juga. Titik jim di mana? Di perut apa di atas? Di perut. Di bawah. Di bawah. Oke. Terus? H itu berarti sudah menjadi kolbu. Bukan fa lagi ya. Oke. Terus? Lam lagi. Sudah. Tapi itu harokatnya bawah ya? Di bawah. Oke. Yuk kita beranjak ke wilayah lebih detail lagi. Kalimat-kalimat itu sengaja seolah-olah diulang sama Syekh Ibnu Athaillah. Tapi sebetulnya kebodohanmu itu bertambah atau naik? Naik itu berarti semakin tipis. Kalau kemudian kita memahami konteks bahasa itu hanya ditafsirkan sahabat, tapi tanpa ditakwil, maka yang terjadi kita ngerasa ya kayak gini-gini aja kan. Ya hidup teh, gak ada perubahan. Sedangkan pola bolak-balik hati. Makanya teman-teman setiap sholat, ya Allah gitu kan, selalu ngadu untuk membolak-balikin hati. Nah, tanpa sadar teman-teman itu sudah kemudian memproses semua pengetahuan ini menjadi ilmu. Ya. Dari situ teman-teman nanti akan mulai memahami konsep dari Mbah Soleh Darat. Bahwasanya semua hal ketika ini harus tuntas masalahnya, yoraiso. Nggak akan mungkin. Karena balik lagi, sering kesandung masalah wilayah logika. Sedangkan tasawuf, saya Ibnu dulu di awal-awal ketika kita ngomong tentang prolog pengantarnya, bahwasanya ayo tanggalkan sementara dunia logikamu. Apalagi dari makalah-makalah sebelumnya itu selalu ada kaifa. Kif. Gimana nih? Gimana? Ketika sudah ngomong gimana, detailing Anda bukan umatnya Rasulullah, Anda umatnya Nabi Musa. Terlalu detail. Sapi apa? Kira-kira ada lafadznya apa ya gitu. Kok nggak ada pertanyaan itu dulu ya? Cuman ekornya yang nggak gimana gitu. Nah, dari detailing ini sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh guru-guru kita itu? Ketika engkau itu menghadapi suatu perkara, yang harus engkau andalkan apa? Dirimu. Ketika gurumu hanya memberikan secara general, secara secara umum,
gambarannya, kisi-kisinya, poin-poinnya kayak gini. Sudah, nggak usah tanya detail lagi. Ketika engkau menanyakan detail lagi ke gurumu atau ke dalam dirimu, terus prakteknya kapan? Terus kalau kemudian hanya bertanya kayak gitu, teman-teman sampai kapanpun tidak akan bisa menemukan kebenaran yang hakiki. Karena balik lagi teman-teman masih di alam nafsu, alam mulki di sini. Oke, minimal teman-teman itu mulai bisa beranjak masuk ke dimensi yang lain. Apa itu alam malakut? Makanya Al-Ghazali selalu ngomong kan di kitab Miskatul Anwar, beliau ngomong bahwa sungguh merugi orang-orang yang usia 40 tahun tapi nggak bisa masuk ke alam alam malakut. Gitu. Berarti kan memang ceruk-ceruk cahaya atau cakra-cakra, titik-titik latifah di dalam tubuh ini belum berpendar. Sedangkan pendaran cahaya itu kan biar api itu kemudian terang, ya, cahaya itu terang. Apinya itu jangan jadikan muakal. Nah, selama ini bahasa energi yang masuk dalam tubuh itu selalu dipakai untuk logika di sini. Akhirnya jadilah muakal. Buah-buah dan muakal itu masuknya ke dalam jiwa. Sehingga banyak sekali bagian-bagian jiwamu tuh yang nggak sesuai dengan keinginan kesadaran dan ruh. Ya. Nah, dari cahaya yang nggak terlalu terang itu, teman-teman tidak akan mulai paham tentang wilayah aku itu percaya dengan langkahku. Selama ini kan ada keraguan aja ya. Kemana nih? Kanan kiri. Anda itu co-kreator. Oke? Ketika co-kreator ini itu bingung, khalifah ini bingung menentukan apa yang terjadi dalam tubuh. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Kita ngomong sel aja. Oke. Ketika sudah terjadi seperti itu, ya sangat pantas ketika kemudian setiap hari semakin bertambah usia kita, kita semakin pagi hari ya ringsek kayak gitu badannya. Karena apa nih bebannya? Cahayamu tidak ditempatkan sesuai dengan peran. Allah tahu bahwasanya kita bodoh. Allah tahu bahwasanya kita itu sering bingung. Tapi yang harus kita lakukan apa? Peran di duniamu yang sekarang kemudian harus kamu perankan apa dulu? Oh, saya jadi pedagang, ya sudah, dagang ya lah. Nggak usah kemudian berpikir yang macam-macam. Oke, ketika sudah dagang, oke, oh saya itu pengen bisa bikin produk. Ini kapan harus dilakukan? Ini siapa yang ngomong? Jiwa kan? Diterimalah sama kesadaran, disadari, bismillah, ya Allah datangkan ilmunya. Kita kan selalu akhirnya ngomongnya, saya kepengen produk apa ya? Browsing langsung, seketika saat itu. Bukan lagi menjedah. Nah kita kan belajar untuk menjedah ya. Bagi orang lain mungkin lambat, tapi bagi kita itulah proses untuk kemudian memberikan batasan-batasan. Sehingga jiwa yang satu tidak dikorbankan untuk mementingkan jiwa yang kedua. Jiwa yang kedua tidak diabaikan oleh jiwa yang ketiga. Permasalahannya selalu jiwa ini tiap hari bertambah. Oke, kalau bahasa di dalam ilmu Tao, ilmu Dao, energi di Cina, Tiongkok kuno, ada 124.000 jalan Dao. Oke,
Kalau bahasa di Islam, ada 124.000 pintu kenabian. Oke, karena Nabi ada 124.000. Oke. Nah, dari situ teman-teman mulai berpikir lagi. Yakini dengan keyakinan bodohmu saat ini, gitu, bahwasanya segala hal yang saya lakukan ini, insya Allah sudah ada jalannya, seperti yang dilakukan oleh keilmuan-keilmuan atau kehendak dan tekad para nabi. Ya toh? Nggak ada kemudian ini, wah saya itu bikin yang baru. Oh enggak, bikin jalan yang baru. Berarti ketika peran awalmu itu pedagang dan kemudian ada lintasan saat itu, ada ya mungkin suatu saat Anda itu pengen produksian nih, jeda, cukup nggak usah disanggah semua hal ini. Ya Allah, tunjukkan ilmunya. Dan langsung tegas di awal gitu. Kalau memang hal itu tidak baik untukku, maka titik-titik. Ketika ini baik untuk perkembangan diriku, untuk move in ke dalam tubuh, ke dalam diri, maka datangkan dengan cara yang memang lembut ya Allah. Bijaksana aja kayak gitu. Jadi sehingga akhirnya kata-kata Ki Ageng Mentaram sebelum ngomong saiki neng kene ini, berarti kan ada kata-kata filosofinya yang lain. Apa itu? Ojo kesusu. Ojo ngeremekke awake dhewe, ojo ngeremekke wong liyane, ya ta. Ojo dipikirke, apa sing dipikirke. Gitu. Kata-kata awalnya berarti jangan, ojo berpikir, ojo mikir. Hidup di dunia lo bersenang-senang kok. Kok kita itu dibebani dengan banyak hal. Kita disuruh sama bos kita untuk melakukan tugas itu, sudah nggak usah dipikir. Karena pasti ada cuannya toh. Kalau nggak ada cuan, apa yang harus dilakukan? Balik lagi ke kaidah yang kemarin. Ikhtiar tidak menentukan hasil. Berarti sudah bersenang-senang saja. Ini dipakai untuk sebagai kaidah bahwasanya, oh, saya memperkuat energi cahaya saya di dalam diri. Ya, dari situ nanti hak ini di dalam tubuh akan semakin membesar. Oke, sehingga lam ini sudah tidak lagi menjadi lam, tapi menjadi kaf. Oke, bahasanya kalau bisa harokatnya itu sudah bukan a dan i, tapi o. Gitu. Kalau kemudian kaf ini itu ditarik lagi ke lam, sama aja kita itu sudah tidak lagi menjadi, kita itu cita-citanya menjadi manusia manikam, manusia permata. Kalau di kata siapa itu yang di 7 martabat alam itu, Syekh Abdul Muhyin. Dalam tubuh manusia minimal ketika sudah menapaki 40 tahun berarti minimal ada satu manikam di dalam tubuh, ada permata di dalam tubuh, pengkristalan dari hasil nafas, bukan lagi menjadi batu empedu, batu ginjal dan lain sebagainya. Nah, minimal satu. Tapi kalau kemudian tidak jadi permata, jadi apa? Jadi kristal. Kita itu loh sudah beranjak dari manusia karbon menjadi manusia kristal. Gitu. Nanti teman-teman cek lagi tentang konsep manusia karbon dan manusia kristal yang bolehlah di searching di Google ya. Gitu. Penelitian-penelitian para ilmuwan. Kita itu dari manusia karbon, awam, menjadi manusia khawas kalau bahasa di Islam. Tapi bahasa di penelitian secara ilmiah berarti manusia kristal. Dari kristal loh, kita itu harus mundur. Ingat, ketika kita mundur, kristal ini nanti akan mulai pecah. Dan akhirnya muncul secara penyakit medis.
batu empedu, batu ginjal, apalagi batu bata dan lain-lain ya. Gitu boleh lah gitu. Batu bata masih bisa dipakai. Ada apa sekarang? Hebal. Hebel ya. Nah, gitu dah. Kebayang tuh. Nah, kalau kemudian diplesetin lagi, kenapa sih nyantet itu gampang? Karena balik lagi, manusia itu semakin hari semakin menuju kesempurnaan. Maka ada pengkristalan dalam tubuh. Nah, bahan baku untuk kemudian membuat sesuatu itu masuk ke dalam tubuh adalah lubang-lubang cacing yang ada di dalam semesta diri. Dan diterima menjadi bahan baku di dalamnya adalah apa nih? Materi penyusunnya ini misalkan paku di luar. Dihilangkan dan akhirnya bisa masuk ke dalam tubuh karena memang ada kristal yang memang tidak pernah sempurna. Nah, kristal yang tidak sempurna ini, kalau dalam makola ini berarti satu, Anda itu terlalu kemaruk, Anda terlalu kesusu, keburu-buru, terlalu serakah, rakus. Cukuplah pelan. Satu, sudah susun, ya Allah siap. Percaya nggak dengan konsep bahwasanya ketika semua hal itu sudah diatur sama Allah, berarti yang namanya rezeki ditolak berapa kali, ada kesempatan ditolak berapa kali, tetap ada kok. Jadi jangan pakai konsep awam lagi selama ini. Wah, kesempatan nggak datang 2 kali. Enggak, saya udah membuktiin gitu. Ditolak berapa kali, kekeh. Rezeki itu ayolah ambil katanya. Enggak, saya nggak mau. Ambil gitu. Oke. Nah, selama ini keterburu-buruan teman-teman adalah husnudon. Saya nggak ngomong suudon kok. Tapi kan itu masih don, prasangka. Husnudonnya kayaknya ini Allah yang berikan jalan. Kayaknya ini kesempatan saya untuk menjadi seorang yang lebih lagi daripada. Kayaknya ini memang 2026 itu diciptakan untuk saya. Berkelimpahan. Itu gitu lah. Don terus Anda lah. Sudahlah, ada sajian kopi ya diterima gitu tak. Masalah nanti tagihan ada tagihan akhir, Mas Haris. Belum bayar, Mas. Iya wis lah gitu toh. Oke. Sehingga kenapa sih Anda maju mundur? Tapi maju mundurnya Anda ini bodohnya ini sama nggak dengan bodoh yang makola yang kemarin? Benten. Bodohnya itu lebih pinter. Kayak Anda habis ditipu sekali, nggak paham, masih nyalain orang lain. Harus ditipu 2 kali. Udah mulai pinter dikit. Gitu kan. Oh, tapi belum tuntas. Akhirnya bikin siklus lagi sama dalam diri. Siapa yang bikin siklus? Allah bukan. Tapi pengaturan. Aturan-aturan main sistem dalam diri. Akhirnya menjadi siklus lagi kan. Jatuh lagi, ketipu lagi. Oh gitu kok nyalahin yang lain. Gitu. Nah, kalau kemudian, ini sebetulnya apa sih? Ketika engkau dipintarkan saat ini, bukan masih basi. Kalau kita kan alhamdulillahnya masih dikasih kebodohan itu ya. Masih lah. Kalau dikasih pintar saat ini, engkau sudah tidak lagi menjadi manusia yang akan menjadi khalifah, tapi manusia yang menjadi binatang. Al-Ghazali loh ya, saya yang ngomong bukan saya. Mungkin banyak toh diri-diri kita itu yang berinteraksi dengan kita itu yang masih menjadi binatang berkaki 2 yang berjalan di atas bumi, itu kan kata Al-Ghazali. Ayo diberesin lagi pelan-pelan. Berarti kalau kayak gitu kita sudah tidak usah terlalu serius berikhtiar. Ya salah lagi juga. Ikhtiar ya sungguh-sungguh gitu. Walaupun nanti sudah tahu di belakangnya nanti itu hasilnya jelek.
Tapi emang geretan takdirnya kayak gitu loh. Oke. Masih ingat ketika kita ngebahas makalah di 145 kan? Nggak ingat. Boleh dibuka lagi? Ini kan cycle kedua nih. Dari wilayah syariat, dari wilayah karbon, dari wilayah awam, dinaikkan ke wilayah khawas. Sehingga nanti Anda nggak usah buru-buru versi tasawuf murni banget. Orang usah gitu. Karena Anda juga nggak tahu kebenarannya kok. Itu sama halnya ketika saya nanya, teman-teman tuh yakin nggak sih dengan kalau Islam itu dari Rasulullah? Kalau kemudian ada satu pertanyaan saya ngomong, pernah nggak cross check bahwasanya surat Al-Fil itu sebetulnya menjiplak dari Bible? Misal loh ya, gitu. Kalau Anda itu seorang ilmuwan, profesor, Anda bisa ngomong, oh ya, kok hampir sama ya? Sebetulnya Bible dulu atau Quran dulu nih? Tapi di Bible kok kayak gini ya, persis ya? Gitu lah. Anda nyimpulin akhirnya kan? Karena Anda itu profesor karbitan, akhirnya Anda kan, tapi kan ini kan gini, ya, alasannya loh kan, bukan ada penelitian, gitu. Ya. Atau misalkan, sebetulnya Islam kita itu murni nggak sih? Jangan-jangan Islam kita itu yang dari Romawi. Teman-teman nggak tahu kan ya? Islam itu bisa go internasional di abad ke-7. Itu dibawa siapa? Abu Bakar? No. Umar? Oh, apalagi? Ali? Enggak. Islam itu ada 2 jalur. Kalau yang masih kemudian dibawa sama 5 sahabat ini, belum. Itu masih lokalan. Tapi Islam itu ada 2 jalur. Dari Konstantinopel, Romawi, itu dari gengnya Abu Sofyan. Abu Sofyan itu bapaknya Muawiyah. Ya, pernah ingat di SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, ada loh. Gitu. Atau dari versi yang lain lagi, apa nih? Dari Persia, dari Persia. Nah, kita yang mana? Gitu. Belum lagi nanti dirunut. Di zaman-zaman abad ke-5 itu lagi panas-panasnya peperangan antara Bani. Bani bahasa sini sekte gitu loh. Bani Hashim, Bani Hanifah, Bani satu lagi yang di Quraisy itu saya lupa lagi. Nah, ini itu kan punya anak-anak suci dan berharap nanti melahirkan di satu baninya itu keluar anak suci gitu. Jadi satu kota zaman-zaman dulu itu setiap kota itu ketika mereka memiliki kepentingan, mereka harus menguasai dengan bisa menghadirkan anak suci. Ada kota suci, berarti anak suci. Nggak cuma di Arab, semuanya. Gitu. Yang kita kenal. Sebetulnya, kita mulai cross check karena teman-teman ngomongin logika, maka saya kasih logika dulu. Wah Pak, jangan memperkeruh masalah, saya itu bingung dengan Islam. Gitu. Sebetulnya, teman-teman pernah nggak ada yang namanya Nabi yang namanya Musailamah? Al-Kadzab. Gelar, ya, gitu. Sebetulnya duluan mana? Musailamah atau Nabi Muhammad? Versi kita, doktrin dari guru-guru, iya Nabi Muhammad dulu. Padahal secara fakta, otentik, Musailamah dulu ada. Tapi dia nggak menyebutkan saya Islam. Gitu kan? Jadi jauh kita melebar. Karena satu, teman-teman selama ini kayak seolah-olah
logikanya udah bener, padahal nggak ada kebenaran. Yuk tinggalin dulu sejenak. 145 ketemu kan? Apa deh? Yuk dibaca. Yang man akromaka bukan, Pak? Hmm? Man akromaka fa innama akroma fika jamilu sitrihi. Orang yang memuliakan atau menghormatimu, maka sebenarnya hanya menghormati keindahan tutup yang Allah turunkan di dalam dirimu. Falhamdu, maka seharusnya pujian itu liman sataroka, bagi yang telah menutup aibmu. Laisal hamdu liman akromaka wa syukrika wa syakaroka. Pujian itu bukan miliknya orang yang telah memuliakan dan berterima kasih kepadamu. Masih ingat ketika kita bahas makalah 145? Salam. Wah, ini nanti dapat sudut pandang Muhammadiyah nih. Yeah. Sehat. Gak inget ya? Sudah gak inget lagi kita 145. Dulu ngapain? Apa sih? Ketika kebodohan-bodohan ini, ketika logika-logika ini dicantolkan terus, ya, maka yang terjadi adalah Anda akan ngikutin persepsi orang, prasangka orang. Bukan lagi menjadi versi Anda sendiri. Saya cuman memperlebar jarak antara 20 berapa sekarang Mukola? 25. Nah, ternyata ujungnya kayak gitu loh. Anda kan selalu, wah kata orang salah ya. Sudah yuk yakin dengan diri sendiri. Ingat ada 124.000 jalan. Selama ini kita didoktrin dengan oleh motivator. Nih, jalan strategi bisnis seperti ini. Strategi untuk jadi guru yang terbaik itu kayak gini, gitu ya. Oh, ada SOP-nya, Pak. Sip. Ya kalau itu style kamu. Kalau bukan, Anda akan kehilangan jati diri. Ya. Bahasanya Ki Ageng Mentara, sebelum teman-teman memahami saiki neng kene ini, ojo ngeremehke awake dhewe. Jangan meremehkan diri sendiri. Asalkan ini tidak berbenturan dengan syariat, ya wis toh, gitu lah. Oke. Nah, mulai dipijak lagi nih. Makalah sebelumnya itu kan agak sulit. Akhirnya di downgrade-kan dengan makalah yang sekarang. Tapi versi teman-teman, akhirnya coba lintasannya. Kayaknya makalah yang ini lebih sulit, Pak, daripada makalah kemarin. Gitu dah. Padahal makalah ini sebenarnya mendowngrade-kan, menurunkan dari makalah yang kemarin. Terus maumu opo gitu loh, kata kalau Yai Soleh Darat itu selalu ngomong kayak gitu ke murid-muridnya. Terus maumu apa? Aduh nggak ada yang benar, Pak. Ya sudah, nafas wae. Belajar nafas yang disadari. Nah, nafas yang disadari itu endingnya satu. Anda akan jarang bernafas. Masih ingat gambar yang saya share 2 hari yang lalu atau kapan? Tentang nafas.
yang saya ajarkan teman-teman di Jogja juga waktu itu, ada nafas triple 8 Hertz. Ketika teman-teman sudah bisa memahami sadar nafas, maka dalam jarak 1,5 kilo saja, anggaplah sekilo saja ya, sekilo jalan tuh, jaraknya 1 kilo. Anda nggak butuh yang namanya nafas itu panjang, banyak. Hanya cukup 7 tarikan nafas, selesai semuanya. Ingat konsepnya, semakin Anda banyak bernafas, maka semakin banyak jiwa-jiwa, lintasan-lintasan pikiran silih berganti. Jiwa-jiwanya hidup semua. Bahasa di Islam kayak gimana? Untuk menidurkan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillah terus gitu. Tapi ini nggak dimaknai secara ilmiah loh sama teman-teman. Ibaratnya kayak gini, kalau teman-teman tuh nggak ngatur tentang watt dari rumah, KWH Bu Atin misalkan berapa sekarang rumah teh? 1.300? 2.500? Nah, 2.500. Anda anggap itu, wah gede nih, bisa nyalain banyak lampu. Sehingga akhirnya Anda itu boros nafas kayak gitu. Sama dengan banyaknya nafas. Tapi kalau kemudian nafas kita itu kita atur 1 kilo jarak, kita itu cukup dengan 7 nafas, kalau sudah sadar dan juga bisa praktek ya, praktek suluk. Maka yang terjadi apa nih? Dengan banyaknya perangkat yang harusnya itu 2.500, itu baru cukup. Anda cukup menaruh listrik itu KWH-nya cuma 900. Berarti kalau 900 seolah-olah nggak cukup. Nggak bisa nyala semuanya. Berarti skala prioritas dong. Mana yang harus dipakai, mana yang nggak. Nah, dari situ, siapa nanti yang berpikir? Pineal gland. Bukan otak. Otak bukan untuk berpikir, otak untuk mencipta. Oke. Karena diforsir, pineal gland ini nggak aktif. Tidur juga. Masih tidur dalam diri teman-teman. Siapa yang akhirnya dibebankan? Pankreas. Oke. Karena support yang bagus harusnya pineal gland dalam diri. Karena ini pineal gland masih tidur, dialihkan ke pankreas. Hanya untuk mensupport dari yang namanya jantung. Siapa yang berpikir? Jantung. Oke, saya kaji dari keilmiahan, biar teman-teman menggabungkan dari ilmu NPT. Ya. Pankreas terbebani dong. Karena pankreas itu nggak kuat, akhirnya yang kena mana dulu? Ginjal? Enggak, lambung. Makanya tadi ingat kaidahnya tadi. Mantaroka tadi. Naik turun, diturunkan, naik turun. Perut kan? Terus ada roh. Apa yang terjadi? Secara biologis, Anda akhirnya mentidurkan semua impian. Sedangkan jiwa-jiwa ini akhirnya pengen mewujudkan banyak hal. Katanya Anda khalifah, aku jiwamu. Jiwa yang satu nih. Ya wujud kita. Kata ini ya, jiwa yang lain, padahal udah didoakan sama ruh ya. Gitu. Tapi orang kun-kun toh gitu. Tapi gitu. Hanya karena satu, terlalu banyak yang Anda on kan. Oke. Makanya karena tahu kapasitas Anda itu 900 watt, kok ya di-on kan semua toh sistemnya. Berarti nafasnya yang diatur toh. Akhirnya karena nafasnya diatur,
Yang terjadi apa? Jiwa ini gantian. Siapa yang ngatur? Akhirnya jiwa sendiri yang sadar. Nah, oke, kesadaran indrawi sudah diajarkan. Awal toh, berarti sadar nafas. Ya, selama ini hanya jadi simbolisasi aja kalau bahasanya di video, di telapak tangan tadi. Anda kayak gini, simbolisasi. Anda nggak ngerti maknanya. Kemarin udah dibahas, minggu kemarin. Ini perwakilan sopo, tangan yang ini. Betul. Ini yang ini siapa? Jiwa. Wes dah, ngobrol duduk bareng. Sama posisinya. Gitu. Oke. Ketika itu sudah Anda memahami, maka kesadaran jiwa itu muncul. Jangan ngomong kesadaran kolbu dulu. Di NPT dulu, di NPT 3 yang di awal, ya. Itu kan udah diajarkan beberapa part-part kesadaran jiwa, kesadaran indrawi, kesadaran kolbu gitu ya. Nah, kesadaran jiwamu itu nanti akan muncul. Yang ngatur yang mereka sendiri, koordinator jiwa. Oh, ini karena kapasitasnya segini, jangan 2 langsung lah, jangan 3. Hiji-hiji, gitu. Kebayangkan? Anda punya kesadaran jiwa, maka Anda nggak akan ego. Makanya kenapa teman-teman kadang saya itu on off ya ketika di WA ya. Saya lagi coaching grup. Gitu, kita bahas bab itu. Tapi ada di sela-sela itu orang yang cepet-cepetan. Saya akhirnya cek. Mengetik. Tapi siapa yang mengetiknya itu sesuai dengan bahasan. Itu yang saya prioritaskan. Tapi kalau mengetiknya hanya kemudian nanya, Pak, ini, mumpun aktif, bla 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 bla. Nah, siapa tuh? Kadang-kadang kan kayak gitu. Oke. Nah, ayo mulai beranjak lagi. Di Jogja dulu ngomongin tentang batin dan ego. Ya, batin dan ego spiritual ya. Teman-teman ngomongin tentang ego spiritual itu seolah-olah Anda udah benar, udah oke, gitu, udah tenang. Sudah masuk ke wilayah gelombang otak itu udah epsilon seolah-olah. Tapi kan cuma berapa detik aja. Bahasan ini sebetulnya cuma simple. Anda mengakui nggak Anda bodoh? Ya. Pertanyaan lanjutan kalau saya, jangan nanya ke diri Anda dulu. Jangan kemudian, kenapa ya saya bodoh? Itu pertanyaan yang bodoh banget. Gitu. Pertanyaannya itu kan harus di-upgrade. Toh. Anda mengakui, iya ya saya bodoh ya. Saya bodoh itu di wilayah indrawi kah? Di wilayah jiwa kah? Atau di wilayah kolbu? Gitu. Ini lo nggak dibandingkan apple to apple. Anda yang dulu belum belajar tentang kesadaran, belum memahami tentang maqalah hikam, maqalah Miskatul Anwar, sudah langsung menyimpulkan. Berarti kayak hidup saya teh ya kayak gini-gini, nggak jalannya ya. Jalan di tempat. Salah kan? Anda balikin lagi ke belakang. Enggak, perasaan Anda lo bergerak maju terus. Bodohnya 100% misalkan. Saat ini. Tapi kan wilayah indrawi yang kemarin. Sekarang bodohnya 100%, tapi kan sudah masuk di wilayah jiwa toh. Untuk menempuh ke kesadaran kolbu toh. Gitu. Dan akhirnya Anda bergerak apapun dengan segala peran, enak.
karena hanya sebagai bentuk kebersyukuran. Saya kerja karena bentuk kebersyukuran. Karena saya yakin segala bentuk doa-doa saya sudah kun sama Allah. Wes saya tinggal biar nggak nunggu, itu kan permasalahan yang capek Kang, melelahkan. Sangat melelahkan. Lah Anda nggak punya kerjaan berarti. Saya itu udah sebulan, kok tahu, sadar banget Anda itu sebulan nunggu. Oh Pak, berarti kan masih kesadaran indrawi. Tapi kalau kemudian pakai kesadaran kolbu, jarak itu loh, nggak ada. Oke, karena Anda nggak pernah nunggu kok. Jangan disimpulkan dulu, karena makola ini nanti sebetulnya akan ada titik pencerahan di makola yang setelahnya. Saat ini memang menjadi renungan kita semua dulu. Oh ternyata daripada kita itu bahas makola yang ini, balikin aja yuk ke makola yang kemarin. Pokoknya sadar nafas. Oke. Ya. Persedikit nafas, perbanyak jeda. Dan biasanya ahli-ahli orang-orang pesantren jeda nafasnya panjang-panjang kan ya. Karena baca Qur'annya itu sudah pas gitu loh. Ini cara ngambil nafas dia di sini. Nggak kayak kita yang awam dengan dunia pesantren. Ngaji sak karpe dhewe ta. Nggak harusnya berhenti, berhentiin lah gitu. Ya gitu tahu. Ya segitu. Kalau orang-orang pesantren kan pas gitu ya. Oh di sini waktunya berhenti karena ada tandanya. Kita orang ya kita belajar kayak gitulah ya. Teman-teman belajar nafas lagi ya. Jangan boros nafas. Kalau boros nafas nggak selesai-selesai. Oke, ingat dulu puncaknya biar teman-teman lebih semangat lagi. Ketika Anda ngambil nafas berarti ada kehidupan. Ketika Anda mengeluarkan nafas, sudah tidak ada nafas di diri, sudah tidak ada udara di dalam diri, maka Anda mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Berarti di situ sudah tidak ada yang namanya kehidupan. Ya. Yang membuat anak ini ngelunjak ke kita, ya Anda kan. Kalau anak itu bager, baik, ya karena emang orang tua yang kemudian presisi. Jangan pakai logika lagi, berarti harus kayak gimana Pak? Gitu. Ada pertanyaan kayak gitu, gak selesai-selesai Pak. Fokus ke diri Anda sendiri. Gitu. Gak usah ngurusin adik ipar, gak usah ngurusin permasalahan adik, gak usah mikirin masalah anak, wis tak fokus ke diri sendiri dulu. Lagi belajar kok ya diganggu, kedistrak kayak gitu. Tapi kan realita hidup Pak gitu kan. Orang yang selalu ngomong tapi ke seorang guru, walaupun itu benar, apa yang terjadi kan? Delay. Saya nggak ngomong berkah, saya bukan ustaz. Oh ilmumu nggak berkah le, orang. Saya cuma ngomong delay ilmumu nanti. Sudah tak. Kalau emang tahu bahwasanya jawaban gurumu itu pasti akan C, bukan A, nggak usah nanya gitu loh. Ini kan selalu tapi Pak, Nawar. tapi Pak, tapi gitu. Untung kau masih sama gurumu. Kalau sama orang tua, Cabuk. harus tahu. Enak kalau tabok Kang. Kalau dicap, di label,
Gitu loh Pak. Sudah. Engkau tahu mindset gurumu itu C. Engkau itu memaksakan bahwasanya pendapatmu itu harus disetujui oleh gurumu. Kan gak enak lah. Udah tahu kayak gitu, mending diem. Pak, doain. Ustadz, tolong doain. Gitu ya, saya ada permasalahan kayak gini. Bismillah, jalan. Wes dah. Lah ini kan selalu, Pak, saya tuh mau curhat. Gini. Guru yang jawab, gini. Tapi Pak, gitu tayo. Orang penak belas dah. Yang bikin masalah lo ente, Pak. Oke? Apa yang kayak gitu yang terjadi? Gemes saya kalau kayak gitu. Kalau kutu saya matiin langsung. Jadi, mati sana. Gitu dah. Ini untung anak orang, Pak. Gitu dah. Tapi kan sebagai tugas seorang guru kan memang harus diingetin terus. Iya, diingetin cara halus Anda nggak peka. Diingetin secara agak kencang, marah. Terus mau apa gitu loh. Clear. Balik lagi kaidah Ki Ageng Mentara. Ojo mikir toh. Wes tinggal dipraktek gitu. Tapi saya pengen langsung tahu kebenarannya yang mentok kayak gitu. Ya, pasti nggak akan terima. Kalau kemudian gurumu pakai kaidah makalah hikam, ikhtiarmu apapun itu nggak akan bisa ngalahin takdir. Misal katanya takdir Allah, gak enak tanya. Saya itu kan pengen dihibur gitu. Boso deh ya Allah, goblok dadak kayak gitu. Paham teman-teman? Wes ya. Daripada berpikir yang macem-macem, teman-teman belajar ngatur nafasnya dulu. Saya nggak ngajarin baca hikam itu hanya untuk baca doang. Nah, ini sudah nggak sesuai zaman, Pak. Nah gitu gak enak bahasa buta ya. Gitu. Saya ngajarin hikam untuk teman-teman tuh belajar sekalian praktek suluk gitu. Ya, nggak ini kan. Di komunitas NPT itu kan terbagi banyak kelompok. Di kelompok teman-teman yang Bu Atin, Bu Nia, dan kawan-kawan yang duduk sini itu kan kebanyakan kelompok-kelompok yang memang sudah saya sering apa itu kayak disundul-sundulin gitu, apa ya kayak gini tuh, apa tuh Mas? Toyor gitu. Toyornya nggak pakai gini lagi, cetok gitu kan. Jadi mentalnya udah kuat ya, nggak sakit hati gitu saya ngomong kencang juga tegas kayak gitu. Berbeda dengan komunitas ya, kelompok-kelompok yang masih baru. Ketika saya ngomong agak tegas, itu udah kayak gitu dah. WA itu langsung kesan. Pak Ijo lagi ngomong siapa ya? Nyindir siapa nih? Gitu dah. Nyindir siapa? Perasaan saya tuh gak nyindir siapa-siapa. Saya tuh cuman ada teman-teman saya, ada anak-anak didik saya yang memang offset. Udah beberapa. Saya nggak, kalau cuma satu orang, ya satu. Saya tegurnya langsung WA ke orangnya. Tapi ini loh offsetnya banyak yang offset. Kebayang Pak, nah main bola ya. Gitu. Ya, dari banyaknya orang itu cuman halan aja ya. Halan. Sekarang kan lagi musim halan ya. Halan. Cuman halan aja. Ya raiso lah, ngegol kita. Gitu. Paham teman-teman ya? Moga-moga dipahamkan. Direnungkan lagi konsep nafas itu Anda butuh nggak? Biar, konsep nafas biar lebih jelas lagi Anda putar ulang di hari Senin. Iya, hari
malam Senin, malam Selasa kemarin. Ya malam Selasa kan. Nah, malam Selasa kemarin, konsep yang sebetulnya bernafas seperti apa? Masa sih di Tasik terus nggak pengen ke Portugal? Mumpung Ronaldo itu rumahnya di mana? Gitu. Udah mau pensiun misalkan, atau mau nggak ke Korea Selatan sana tuh ya gitu kan. Sama, masa aja di bumi. Sekali-kali kayak belajar ke Malako. Dari Malako ternyata kebenarannya di atas bumi ya, ilmu-ilmunya. Dari gitu. Terus Anda akan nemuin kebenaran yang lebih lagi ada di mana? Jabarut. Itu lah enak tak ya. Gitu. Ini teh versi kita aja. Ini masuk awal nih ke Lampung. Kebenarannya semua orang benar gitu loh untuk saat ini. Sesalah apapun musuh Anda, anggaplah Anda punya musuh. Sesalah apapun musuh Anda, mereka tetap benar kok. Versi mereka loh ya. Gitu. Kayak contoh, sebetulnya agama yang paling benar mana? Anda Islam, ya Islam. Orang Kristen, harusnya orang ini ya Kristen, ya Kristen gitu. Kapan itu ada di antara 2004 sampai 2006, SBY itu membuat program yang namanya pendaftaran, mendaftarkan agama-agama lokal Indonesia. Ya. Agama-agama lokal Nusantara. Kirain itu cuma 1-2. 400 Pak lebih. Agama lokal. Berarti Indonesia mampu ya. Kebenarannya orang itu banyak versi ya. Lah iya, ngono kok yang mikir saya yang paling bener goblok pol. Sing santai gitu loh, sing lemes. Ya. Biar nggak terlalu ini. Oke? Sudah gitu. Bisa salah persepsi. Yang penting udah lupakan lagi yang makola yang ini. Balikin lagi ke makola yang kemarin. Lihat lagi video yang kemarin. Udah selesai. Ya. Nanti kalau ini makola ini itu semakin terang, makin bagus, nanti saya ajarkan tentang kontrak hati. Oke. Diikat. Jiwanya diikat. Bukan dikekang ya gitu kan, jadi tawan bukan. Diikat. Jiwa diikat. Roh juga diikat. Islah yuk gitu Pak. Bahasanya, wis ya cukup ya gitu. Jangan bertengkar lagi. Saya pengen A, kamu pengen B. Kalau bahasa dulu ketika saya belajar salah satu kitab di kitab bab nikah nih. Kitab Ukudilijan ya. Waktu itu. Akhirnya menemukan satu cara paham yang nyaman buat saya. Sudah tidak lagi ngomongin hak wajiban. Tapi apa? Nikah itu ya kesepakatan loh. Mensepakati perbedaan. Gitu. Makanya kalau kata Cak Nun, nikah itu loh enak, kok tarik ulur, gak usah maksa-maksa dalil toh. Perempuan, ini perempuan harus ngelayanin karena memang cowoknya itu ustadz Pak, gitu dah ya. Perempuan ya harus nurut, suaminya pengen sekarang ya sekarang. Kalau kata Cak Non, enaknya gitu loh, tarik ulur gitu. Bu, ayo Bu, gitu. Capek ya, besok aja ya. Kalau malam dingin gitu, ya. Semua enak banget itu. Tarik ulurnya itu loh, sudah nggak pakai serius-serius dalilin ini. Capek bro, gitu. Hidup kok kayak gitu. Akhirnya kan ada kemarin yang nanya, Pak,
saya boleh nikah sama Ustadz ini. Dia punya apa bekal deh? Kamu tuh janda saya. Dia juga duda, bawa anak. Tapi orang tua saya setuju Pak sama Ustadz ini. Coba lihat, kalau bahasa sekasarnya banget wajah dia. Andai sudah saya ajari untuk melihat tipe-tipe kepribadian orang, kamu mau nanti Ustadz ini itu selalu pakai dalil hanya untuk memperkuat ego dia, kepentingan dia. Cek dulu, biasanya kalau tipikal seperti itu, saya nggak ini loh ya, nggak larang. Cek dulu, dari dulu saya selalu ngomong, kalau ngecek salah satunya dia duda itu, istrinya itu meninggalnya itu sakit kronis atau panu kadas kurap saya. Bahasa saya kan gitu. Iya Pak, ternyata kena ini. Berarti tekanan batin toh. Iya, wis toh. Cari yang lain toh gitu loh. Masa cari ngustad aja toh. Iya wis gitu. Gitu. Iya. Oke, sudah. Cukup lah. Tapi saya nggak merendahkan profesi ya. Saya ngomong profesi loh ya, profesi ustadz. Tapi yang ustadz bener banyak. Contoh Ustadz Iman. Iya toh. Kalau yang ustadz profesi, waduh, proposal toh. Dan ujung-ujungnya belum beres dengan dirinya. Gitu. Ya, saya nggak merendahkan. Saya cuman ngasih salah satu contoh dari teman saya. Oke, sing luwes ya. Tas mangga, biar cepet. Iya, siap Nanti Pak. ada ngobrol bebas dengan Mas Hasbi. Siap. Latihannya diperpanjang teman-teman.